Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Siang, wabarakatuh. Bu. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat semua? Semangat. Semangat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar kegiatan belajar kita diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Sekarang Ibu izin cek kehadiran kalian pada hari ini ya. Yang pertama dari Nadia, apakah ada di Zoom? Nadia, Ada, Bu. selanjutnya Deva, Ada, Bu, hadir. Alia, Ada, Bu, hadir. lalu Vila, apakah ada? Ada, Bu, hadir. Selanjutnya yang terakhir Rofi, apakah hadir di Zoom? Hadir, Bu. Alhamdulillah lengkap ya, luar biasa sekali. Hari ini Ibu ingin kelas kita ini aktif, berani menjawab, dan saling menghargai. Dan yang paling penting, kita akan belajar sejarah dengan semangat. Jadi yang pertama ini Ibu ingin dari materi sebelumnya karena kita sudah sedikit menyinggung dari sejarah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Ibu ingin kalian sedikit menjawab beberapa gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, dari gambar ini silakan kalian amati ya. Coba amati baik-baik dari gambar ini apa sih yang kalian lihat? Mungkin Nadia bisa menjawab. Waktu terjadi perang, Bu. Perang apa ya kalau kamu tangkap Perang dari dunia. gambar ini? Perang dunia. Sebenarnya kurang tepat ya, ini adalah perang Perang parit. dunia ke-1. Iya, Oh, salah. tepat ya sebenarnya. Ini adalah perang parit. Jadi perang ini tuh sangat berkaitan dengan Perang Dunia I. Lalu selanjutnya Ibu lanjut, ada satu gambar lagi. Menurut kalian ini gambar di dalam gambar ini suasananya terlihat bagaimana? Mungkin Deva, silakan menjawab. Sepertinya menegangkan, Bu, dan banyak kerusakan itu. Oh iya, maaf ya anak-anak sebentar, ada sedikit kendala. Nah, di sini ya tadi mulai sini. Eh, Tepat sekali dari jawabannya Deva. Jadi perang itu bukan hanya soal menang atau kalah ya, tetapi juga soal penderitaan manusia yang sedang terjadi di gambar ini. Lalu selanjutnya menurut kalian, ini pertanyaan yang mungkin bisa membantu untuk materi kita yang akan Ibu jelaskan nanti. Mungkin menurut Alia ya, mengapa konflik antar negara itu bisa berubah menjadi perang besar? Silakan. Baik, Bu, saya menjawab. Mungkin karena negara itu punya sekutu, Bu. Jadi kalau satu negara perang, negara lain itu pasti ikut membantu. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Itulah salah satu materi yang akan Ibu bahas pada hari ini, yakni adalah aliansi. Lalu selanjutnya Ibu akan bertanya kepada masing-masing anak ya. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Vila. Menurut kamu Vila, mengapa perang yang terjadi di Eropa ini bisa berdampak langsung sampai ke Indonesia ya? Ya, Bu. Menurut saya tuh karena negara-negara penjajah itu juga terlibat perang. Jadi wilayah jajahannya itu ikut terkena dampak gitu, Bu. Betul sekali. Sangat betul ya jawabannya dari Mbak Vila tadi. Lalu yang pertanyaan terakhir sebelum memulai materi, Ibu akan bertanya kepada Rofi. Menurut kamu, apa yang nantinya dari pelajaran ini bisa kita ambil ya dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II kepada kehidupan sehari-hari? Silakan Rofi bisa menjawab. Bagaimana, Bu, tidak kedengeran?
menurut kamu kalau perang dunia itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa yang dampaknya terlihat gitu? Kalau Pelajaran. pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perang? Ya. Yang bisa kita ambil dari Perang Dunia II itu kita harus menjaga perdamaian, Bu. Baik, benar sekali ya semuanya, luar biasa. Jadi hari ini kita akan belajar terkait materi yang sebelumnya, yang terkait materi sebelumnya sedikit kita singgung, yakni materi Perang Dunia I dan Perang Dunia II, yang mana kita ini tidak mempelajari ini tidak hanya untuk memulaikan perang, tetapi juga untuk memahami pentingnya perdamaian, kemanusiaan, diplomasi, dan juga tanggung jawab global. Lalu selanjutnya, Ibu berharap setelah materi ini akan berakhir, Ibu berharap kalian diharapkan itu mampu untuk menjelaskan latar belakang Perang Dunia I dan Perang Dunia II, lalu menyebutkan tokoh, aliansi, dan peristiwa penting, membedakan Perang Dunia I dan Perang Dunia II, menjelaskan dampaknya bagi dunia dan Indonesia, dan yang terakhir, Ibu berharap kalian bisa menyampaikan pemahaman kalian secara runtut melalui kuis dan penjelasan yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Apakah kalian semua siap belajar sejarah dunia pada hari ini? Siap. Iya, Bu. Sangat semangat ya. Jadi, baik kita mulai saja langsung materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, bisa dilihat dari judul yang telah Ibu tampilkan, hari ini kita akan belajar tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II, tetapi ingat ya, kita belajar Perang Dunia itu bukan untuk melakukan kekerasan, melainkan untuk memahami mengapa konflik itu bisa terjadi, dan bagaimana dampaknya bagi dunia, dan apa pelajaran perdamaian yang bisa kita ambil. Jadi selama pembelajaran, Ibu harap kalian fokus pada 3 hal, yakni sebab perang, jalannya perang, dan dampaknya bagi dunia serta Indonesia pada saat itu. Nah, di sini ada gambaran umum dari materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi pada slide ini, kita semua bisa melihat bahwa Perang Dunia adalah konflik besar yang melibatkan banyak negara dan mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, teknologi, dan juga sosial. Dalam sejarah, kita tidak hanya menghafal tanggal, tetapi kita juga harus memahami kronologi, yaitu urutan peristiwa, kausalitas, dampak, dan pengaruh perang bagi kehidupan. Selanjutnya ada latar belakang dari yang pertamanya adalah latar belakang dari Perang Dunia I ya anak-anak. Jadi Perang Dunia I tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa penyebab umum yaitu terkait nasionalisme, imperialisme, militerisme, dan sistem aliansi. Jadi nasionalisme yang berlebihan itu menyebabkan negara merasa menjadi negara yang paling kuat. Imperialisme itu membuat negara-negara Eropa berebut wilayah jajahan. Juga militerisme itu membuat negara berlomba-lomba memperkuat senjata. Lalu sistem aliansi itu membuat konflik kecil bisa berubah menjadi perang yang besar. Jadi sebab khususnya terjadi Perang Dunia I ini adalah terbunuhnya Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914. Selanjutnya ada jalannya perang dan akhir dari Perang Dunia I. Jadi Perang Dunia I ini, mohon maaf. Jadi Perang Dunia I ini dari tahun 1014 sampai 1918, awalnya itu banyak sekali yang mengira perang ini akan cepat selesai, tapi ternyata berubah menjadi perang yang panjang dan mematikan. Salah satu ciri khasnya adalah perang parit, yaitu tentara yang bertahan di parit dalam waktu yang cukup lama. Nah, perang ini itu menelan banyak korban karena penggunaan senjata modern seperti senapan mesin, artileri, dan gas beracun. Perang Dunia I ini berakhir dengan gencatan senjata pada tanggal 11 November 1918, lalu disusul Perjanjian Versailles tahun 1919, lalu perjanjian ini tuh membuat Jerman merasa sangat dirugikan. Selanjutnya, ini adalah mengapa sih setelah terjadi Perang Dunia I dan lanjut terjadi Perang Dunia II. Jadi Perang Dunia II itu terjadi karena beberapa faktor, salah satunya seperti yang telah disampaikan tadi, karena Jerman tuh mengalami kekecewaan terhadap Perjanjian Versailles. Selain itu, dunia itu juga mengalami krisis ekonomi pada tahun 1929, yang mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ekonomi kacau, dan juga keberadaan ini tuh membuat paham ekstrem mudah berkembang. Di Jerman itu muncul sikap nazisme, di Italia itu juga muncul sifat fasisme, dan di Jepang itu berkembang sikap militerisme. Liga bangsa-bangsa juga gagal dalam perang ini untuk menjaga perdamaian dunia. Di Perang Dunia Kedua di Eropa dimulai ketika Jerman itu menyerang Polandia pada tanggal 1 September 1939.
Selanjutnya, Perang Dunia di Eropa. Jadi pada awal Perang Dunia Kedua, Jerman itu bergerak sangat cepat dan berhasil menguasai banyak wilayah di Eropa, termasuk Polandia dan Perancis. Pada tahun 1941, Jerman itu menyerang Uni Soviet melalui operasi Barbarossa. Namun lama-kelamaan kekuatan di Jerman ini mulai melemah. Salah satunya adalah peristiwa penting yakni D-Day, yaitu pendaratan sekutu di Normandia pada tanggal 9 Juni 1944. Peristiwa ini tuh menjadi langkah penting untuk membebaskan Eropa Barat. Dan akhirnya Jerman menyerah pada Mei 1945. Lalu selanjutnya ada Perang Dunia II di Asia Pasifik dan Indonesia. Jadi di Asia Pasifik itu Jepang melakukan ekspansi untuk menguasai sumber daya alam dan wilayah strategis. Setelah menyerang pada akhir 1141, Jepang itu memperluas kekuasaannya ke Asia Tenggara. Pendudukan Jepang di Indonesia itu sangat berat, yang mana rakyat itu mengalami kerja paksa atau romusa, eksploitasi bahan mentah dan tekanan kehidupan. Tetapi kependudukan Jepang juga melemahkan kekuasaan Belanda dan membuka ruang bagi pergerakan politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, akhir dari Perang Dunia II dan kaitannya dengan Indonesia. Ini yang terakhir ya, yang mana Perang Dunia ini sangat berkaitan dengan proklamasi Indonesia karena Perang Dunia II ini berakhir setelah Jepang semakin terdesak. Yang mana terdesak Hiroshima dibom pada tanggal 9 Agustus 6 Agustus 1945, lalu Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, yang mana Jepang akhirnya itu menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Jadi situasi ini tuh menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, kekuasaan ilmiah yang menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi ini juga ada dampak Perang Dunia I dan Perang Dunia II bagi dunia, yang mana Perang Dunia ini membawa dampak yang sangat besar dalam bidang politik, yang mana banyak kekaisaran runtuh dan peta dunia itu berubah. Setelah Perang Dunia itu menjadi sadar, perlunya ada lembaga internasional untuk menjaga perdamaian. Dari Liga-Liga Bangsa, kemudian lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, ini ada perbandingan singkat dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Jadi sekarang kita bisa bandingkan bahwa Perang Dunia I itu dipicu oleh krisis Sarajevo dan sistem aliansi. Perang Dunia II itu dipicu oleh invasi Jerman ke Polandia dan sebelumnya didahului oleh kekecewaan terhadap perjanjian Versailles. Kesimpulannya adalah selain yang saya jelaskan, mungkin kalian bisa baca dari PPT yang telah saya tampilkan, yakni Perang Dunia itu mengajarkan bahwa konflik kecil itu bisa menjadi besar ketika tidak diselesaikan dengan diplomasi. Oleh karena itu, perdamaian, kerjasama, dan kemanusiaan itu harus selalu dijaga di negara masing-masing. Baik, setelah yang saya sampaikan tadi, sekarang saya ingin membuktikan dari kalian, pemahaman kalian itu melalui pertanyaan yang saya ajukan. Jadi setiap anak akan saya tanya, jangan takut untuk salah, dan yang penting itu kalian bisa berani untuk mencoba dan tetap sportif dalam menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Jadi jadi saya akan melakukan tanya cepat ya, tidak perlu berkelompok karena muridnya ini juga, siswa yang ada di dalam sini juga tidak banyak. Jadi semua itu akan mendapat kesempatan yang sama untuk menjawab. Jawabannya itu singkat saja ya, tidak perlu takut untuk salah menjawab pertanyaan. Yang pertama ini saya akan memberikan pertanyaan untuk Nadia. Nadia mungkin bisa menyebutkan dari materi yang telah saya sampaikan, salah satu sebab umum Perang Dunia I itu apa? Nadia, apakah masih ada di ruang Zoom? Halo Ibu, mohon maaf, barusan ini jaringan saya jelek. Ya. Boleh diulangi? Nggih. Ya, Ibu akan bertanya terkait materi yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin Nadia bisa menyebutkan salah satu sebab umum Perang Dunia I itu apa? Mungkin nasionalisme, Bu. Iya, betul sekali. Dilanjut, karena ini pembagiannya merata ya, dan juga waktunya agak terkejar, jadi Ibu langsung saja bertanya ke siswa selanjutnya. Mungkin Deva, Ibu akan bertanya kepada Deva. Apa sebab khusus dari Perang Dunia I? Sebab khususnya, bukan sebab umum.
ini Bu mungkin terbunuhnya tokoh Archduke Franz Ferdinand. Gimana ya Bu Iya, bacanya itu pokoknya. iya, tepat jawaban kamu sudah tepat. Lalu selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Alia. Eh, jadi Alia, Perang Dunia II itu dimulai saat Jerman menyerang terhadap negara apa? Perang Dunia II. Bentuk kekecewaannya. Terhadap ini Bu, negara Polandia Bu. Wah, hebat banget ya, benar. Lalu Ibu lanjut ke murid selanjutnya, nih Vila. Mungkin Vila bisa menyebutkan satu dampak Perang Dunia II bagi Indonesia itu apa? Vila, apakah ada di ruang Zoom? Iya Bu, maaf Bu, jaringannya. Bisa diulangi Bu pertanyaannya? Mungkin kamu bisa menyebutkan salah satu dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia sendiri itu apa? Ini Bu, mungkin kalau dari jawaban saya itu runtuhnya penjajahan Belanda dan masuknya pendudukan Jepang. Ya, betul sekali. Detail ya. Lalu selanjutnya, yang terakhir Ibu akan bertanya kepada Rofi, eh, apakah apakah materi ya, Perang Dunia I dan Perang Dunia II ini penting untuk materi Perang Dunia secara umum? Iya, penting, Bu. Pentingnya untuk apa, menurut kamu? Pentingnya yakni untuk menjaga perdamaian. Oke, dari semua jawaban yang telah kalian sampaikan, itu semua sudah menjawab dan benar. Mungkin Ibu bisa meminta kalian untuk tepuk tangan terhadap jawaban kalian sendiri. Lalu selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian kuis. Yang mana sekarang kita masuk ke bagian kuis ya. Karena ini muridnya tidak terlalu banyak, kita tidak membentuk kelompok. Mungkin kalian bisa menjawab kuis yang telah Ibu tampilkan. Sistemnya individu ya. Kalian bisa menjawab sportif dan santai saja, tidak usah terlalu sesuai apa yang telah kalian pahami saja. Jadi aturannya itu jawaban benar mendapat 10, jika kurang tepat kalian bisa diskusi teman lain. Lalu semuanya itu harus sportif dan tidak menertawakan jawaban teman. Dan pemenangnya itu nantinya Ibu akan memberikan tambahan nilai di akhir kelas ya. Silakan Ibu berikan waktu 2 menit untuk mengerjakan kuis yang telah Ibu berikan. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Baik, Ibu rasa jawaban kalian nanti akan Ibu nilai ketika pembelajaran ini sudah selesai. Jadi untuk yang belum selesai, Ibu harap diselesaikan. Jadi ini untuk tugas rumah juga. Nah, ini karena jamnya juga sudah mepet, dari kuis tadi Ibu bisa melihat bahwa, dan kalian juga bisa mengetahui bahwa Perang Dunia I dan Perang Dunia II ini
memiliki hubungan sebab akibat yang panjang. Jadi Perang Dunia I ini dipengaruhi oleh nasionalisme, imperialisme, militerisme, dan sistem aliansi yang dipicu oleh pembunuhan tokoh Perang Dunia. Setelah perang selesai, perjanjian Versailles ini justru menimbulkan kekecewaan besar bagi Jerman. Lalu sejarah itu bukan hanya belajar menghafal tanggal, tetapi juga sejarah itu mengajarkan kita memahami sebab, urutan, akibat, dan nilai kemanusiaan. Jadi, jawaban kalian dan cara kalian menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan itu sudah benar. Dan itulah inti belajar sejarah yang mana mengambil pelajaran dari masa lalu untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas atau tugas rumah PR ya, yang mana silakan membuat ringkasan singkat di rumah, pilih salah satu, membuat tabel perbandingan. Yang pertama ini, Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat tabel perbandingan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Lalu yang kedua, Ibu mengajukan kalian untuk menyusun 5 peristiwa penting Perang Dunia secara kronologis. Tugasnya tidak usah terlalu panjang dan tidak usah terlalu bertele-tele. Yang penting runtut, jelas, dan menunjukkan bahwa kalian tuh paham terkait sebab jalannya peristiwa dan dampaknya terhadap Perang Dunia I dan juga Perang Dunia II. Hari ini Ibu sangat mengapresiasi kalian semua, yang mana Nadia itu aktif menjawab sebab Perang Dunia, Deva mampu menjelaskan pemicu, Alia memahami kronologi, Vila mampu mengaitkan perang dengan Indonesia, dan Rofi juga mampu untuk menangkap nilai perdamaian dari materi ini. Semoga setelah pembelajaran ini kita semakin sadar bahwa perdamaian bukan sesuatu yang datang begitu saja. Perdamaian harus dijaga dengan sikap saling menghargai, toleransi, dan tanggung jawab. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Baik, anak-anak, berdoa selesai. Terima kasih atas semangat kalian pada hari ini. Terima kasih juga atas jawaban-jawaban kalian dan aktif kalian di kelas. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, wes lagi. Iki piye carane terus? Ngetik piye?